PC cakep minimalis yang gaming tapi untuk arsitek. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Rebel on the highway, blue lights flashing behind me. Halo teman-teman semua, aku Tes Hergana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Kali ini ada PC yang cakep teman-teman, warnanya putih dan ini spek gaming, tapi untuk pekerjaan arsitek. Kok bisa bang? Nah di sini Tekdung mau rakitin PC yang budgetnya tuh gak terlalu tinggi ya teman-teman, untuk pekerjaan arsitek yang bisa untuk gaming. Gimana tuh? Kenapa kok PC ini untuk arsitek? Karena akan mengerjakan untuk aplikasi seperti Lumion, AutoCAD dan ya yang lainnya lah. Nah tapi fokusnya pada Lumion nih, karena Lumion sendiri itu lebih bekerja 3D di GPU base. Jadi VGA-nya ini harus kenceng dan oke nih untuk pekerjaan arsitek. Nah selain itu ini juga bisa untuk gaming cuy, dan mantep banget karena sudah menggunakan GPU yang mid range to high end nih teman-teman. Kalian penasaran untuk speknya apa aja nih PC yang digunakan untuk arsitek? Langsung aja, ini dia spesifikasinya. Yang pertama, untuk prosesor ini menggunakan dari AMD Ryzen 5 5600, memiliki 6 core 12 thread boost clock hingga 4,4 GHz. Prosesor ini emang AMD Ryzen 5000 series. Prosesor ini udah cukup lama teman-teman, dan ini ada di soket AM4, sedangkan sekarang AMD sudah ada AM5. Tapi tak dapat dipungkiri untuk performancenya masih sangat oke, dan jangan diragukan lagi lah, AMD Ryzen 5 5600 ini sudah unlock, sudah bisa di overclocking juga, dan performanya masih mantep di zaman sekarang. Kalian bisa dapatkan AMD Ryzen 5 5600 dalam kondisi baru di harga segini. Udah murah banget sih, makanya cakep kok. Untuk merender dalam waktu yang cukup lama, tentunya ini CPU cooler wajib ya teman-teman, yang aftermarket. Ya minimal yang bisa mendinginkan di 60 hingga 70 derajat lah ya, jangan sampai di 80-an derajat. Untuk CPU coolernya aku pakai yang cakep juga nih dari Thermalist GT390 berwarna putih. Nah untuk CPU cooler ini sangat minimalis, cakep banget nih ya. Warnanya putih matte, full dengan heatsinknya warna putih. Ini cakep banget sih. Di harganya ya cukup oke, kita mendapatkan estetik yang cakep. Tetapi untuk pendinginan di heat pipe-nya yang menyentuh CPU-nya itu hanya 3 heat pipe aja. Ya di harganya cukup oke lah, tapi ini lebih ke estetik ya. Tapi untuk pendinginannya mantep, nanti bakal kita bahas. Kalian bisa dapatkan Thermalist GT390 ini dalam kondisi baru di harga segini. Tentunya kita akan menggunakan motherboard yang ya biasa aja, tapi VGA-nya yang cakep, nanti bakal kita bahas. Nah untuk motherboard pakai dari ASRock B550M HDV. Nah ini untuk motherboardnya sangat mudah banget, tapi yang penting chipset B550 karena biar support PCIe Gen 4 setidaknya ya. Jadi untuk motherboardnya biasa banget, VRM-nya tidak ada heatsinknya, 2 slot RAM aja, soket AM4, tapi untuk PCIe x16 ya, dan untuk SSD-nya ini sudah support dengan PCIe Gen 4 ready, aman banget ya. Jadi untuk VGA-nya nanti bakal support PCIe Gen 4, SSD-nya pun juga. Untuk I/O port-nya nothing special, ada 2 slot USB 2.0 dan ada 4 USB 3.0. Sangat biasa banget ya, tapi yang penting nyala untuk PC-nya, oke. Motherboard-nya kalian bisa dapatkan ASRock B550M HDV ini dalam kondisi baru di harga segini. Lanjut untuk RAM-nya, karena ini mengedepankan VGA, ini yang paling mahal VGA, karena untuk 3D render GPU base ini kita pakai RAM yang biasa banget dari Phenom RX DDR4 32GB kit kecepatan 3200 MHz.
Ini bener-bener biasa banget untuk RAM-nya telanjang tanpa heatsink. Jadi ya udahlah ya. Yang penting apa? Kegunaannya, yoi enggak. Nah, ini untuk Venom RX yang penting juga garansinya resmi, kita jamin ya teman-teman. Kalau misalnya ada masalah ya tinggal digaransikan aja, aman. Tanpa heatsink emang nggak estetik sih. Tapi ya udahlah ya, yang penting GPU-nya bagus. Untuk timingnya ini juga longgar banget, tapi aman aja karena motherboardnya support untuk overclocking RAM, jadi bisa diketatin di 18 CL18 18 di 44. Nah itu ya nggak ketat-ketat banget sih, tapi yang penting diketatin. Nah, kalian bisa dapatkan Venom RX DDR4 32GB kit kecepatan 3200 MHz dalam kondisi baru di harga segini. Murah banget. Sumpah murah banget. Oke, lanjut. Untuk GPU-nya, ini yang terpenting karena untuk 3D rendering GPU based biar aman ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai tentunya Nvidia dari Zotac RTX 4060 Ti 8GB GDDR6. Nah, ini untuk GPU-nya udah mantep ya. Dan juga siap banget nih untuk render-render, dan kedepannya nggak perlu upgrade lagi. Ini adalah RTX 4060 versi yang Ti, tentunya lebih kenceng daripada 4060 polos. Dan untuk performance-nya lebih oke. Nah, kenapa kok 4060 Ti? Karena raw performance-nya itu jauh lebih tinggi daripada yang non Ti. Selain itu juga untuk AI acceleration-nya juga cakep, RT core-nya juga mantep. Jadi untuk nanti 3D rendering ada ray tracing-nya juga bisa cuy, aman. Untuk Zotac ini heatsinknya lebih tebal ya teman-teman, dan juga terdapat 2 fan dan ada heatsink di atasnya. Untuk portnya cukup lengkap, ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort. Tentunya ini heatsinknya tebal ya teman-teman, dan suhunya aman banget, nanti kita bakal tes juga. Kalian bisa dapatkan Zotac RTX 4060 Ti ini dalam kondisi baru di harga segini, versi yang 8GB. Kita lanjut untuk SSD-nya, karena pemiliknya sudah memiliki storage eksternal mungkin ya. Jadi ini menggunakan SSD 256GB dari Kyokaisen. Iya, emang ini biasa banget sih. Tapi yang penting SSD NVMe untuk Windows-nya lah ya. Udah ya udahlah ya, cakep. Yang penting booting cepat, buka aplikasi cepat, itu dia terpenting. Data-datanya bisa pakai SSD eksternal ataupun harddisk eksternal, aman aja. Kalian bisa dapatkan Kyokaisen 256GB NVMe dalam kondisi baru di harga segini. Untuk menunjang itu semua dan mengaliri listrik untuk power dari prosesor dan juga GPU-nya, nah kita membutuhkan sebuah PSU yang oke dan bisa nih untuk jangka panjang, yaitu dari FSP SV Pro 650W 80+ bronze. Nah, untuk di harganya ini udah murah, tapi brand dari FSP ini jangan diragukan lagi karena sudah jadi produksi PSU sendiri ya teman-teman untuk FSP ini. Ya kalau brand lainnya mungkin ada yang dia ngambil FSP terus di branding sendiri, tapi FSP sendiri adalah FSP. Ya gitulah pokoknya. Udah kapasitasnya 650W 80+ bronze, udah cakep lah ya. Aman aja pokoknya. Untuk render jangka panjang, powernya manteng terus juga aman. Mantap. Kalian bisa dapatkan FSP SP Pro 650W 80+ bronze dalam kondisi baru di harga segini. Untuk fan-nya aku pakai 3 dan ini cakep banget ya teman-teman, white fan tanpa LED. Nanti aku sematin namanya di bawah, aku lupa namanya apa. Harganya murah banget tapi minimalis tanpa RGB. Jadi aku pakai 3 fan. Ini di atas 2 fan ini untuk menarik angin segar ke bawah nih, dan 1 fan di belakang untuk exhaust. Langsung keluar untuk angin panasnya. Harganya sendiri fan-nya satunya cuman 30.000 aja cuy. Warna putihnya cakep, build kualitasnya juga manis. Untuk menyalakan fan ini harus pakai PWM fan ya, 3 pin. Nah ini harus pakai splitter teman-teman biar bisa nyala semua. Ya gitulah ya, cakep. Casingnya ini ya aku bikin yang minimalis, ya murah juga, tapi juga airflow-nya juga bagus. Jadi ini adalah
Cube Gaming Sang. Ya itulah, Sang. Nah, untuk casing ini menurutku cakep ya teman-teman, di harganya yang sangat murah banget. Berwarna putih manis karena untuk requestnya. Terima kasih udah percayakan rakit PC di Tekdung. Mantap. Nah, untuk ini frameless, bener-bener frameless, cakep banget. Slim, gak terlalu besar juga, minimalis, dan ini di bawahnya adalah bolong-bolong ini juga untuk airflow. Jadi jika VGA-nya digunakan, fan-nya akan menarik angin segar dari sini, walaupun tempered glass-nya tertutup. Jadi works banget ya, works well. Untuk ukurannya MATX teman-teman, dan bisa untuk 4 slot RAM juga sebenarnya. Tapi ini aku pakai 2 slot RAM. Di bawahnya sendiri ini juga masih bisa digunakan tambahan fan, ada 2 teman-teman. Kalau mau ya teman-teman, buat intake biar lebih adem lagi. Di depannya ada logo Cube Gaming dengan tulisan Cube Gaming. Nah, ini kalau bisa dikecilin lagi biar tambah minimalis ya. Ya tapi ya udahlah ya. Harganya murah banget. Kalian bisa dapatkan Cube Gaming Sang di harga segini. Gila sih. Nah, jadi itu dia keseluruhan dari PC 11 jutaan untuk arsitek. Menurut kalian gimana, apakah worth it? Tapi sebelumnya aku totalin dulu nih. Ini dia list harganya. Itu dia untuk list harganya. Menurut kalian gimana, apakah worth it? Tapi sebelumnya kita bahas gimana nih untuk performanya. Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 run selama 10 menit mendapatkan skor di 10.641 Cinebench point dengan suhu maksimum berada di 70 derajat Celcius, average ada di 67 derajat Celcius. Udah adem banget, aman banget, skornya bisa lebih tinggi sih. Untuk overclocking nih cakep banget. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat di render selama 2 menit 9 detik. Ini cepet banget ya cuy, cakep. Valorant 1440p low kompetitif mendapatkan FPS berada di 40-an FPS, cakep parah. F1 2022 1440p setting ultra rata kanan, ray tracing off. Kita mendapatkan FPS ratusan, aman aja. Forza Horizon 5 1440p ultra rata kanan mendapatkan ratusan FPS, cakep manis. God of War PC 1440p ultra rata kanan tanpa DLSS atau resolusi scaling masih dapat 60-an hingga 70-an FPS. Manis, cakep banget. Far Cry 6 1440p ultra rata kanan. Kita mendapatkan average FPS berada di 70-an FPS. Manis banget. Spider-Man Miles Morales 1440p DLSS quality dengan setting very high, ray tracing high. Kita mendapatkan FPS yang sangat tinggi di 70-an FPS. Tapi sayangnya frame rate-nya lupa dinyalain. Kalau dinyalain mah 100-an FPS dapet tuh. Cakep banget. Black Myth Wukong 1440p DLSS 55%, frame generation on, ray tracing on, medium dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang sangat nyaman di 70-an FPS. Cakep nih. Untuk konsumsi dayanya kisaran di 200-an watt. Ya cukup boros tapi masih bisa dibilang irit karena performa yang dihasilkan sangat tinggi. Cakep. Nah, itu dia untuk performance dari PC arsitek yang mengedepankan GPU base. Gimana nih menurut kalian, apakah worth it?
Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Menurut kalian gimana sih PC arsitek yang baik itu? Langsung aja komen. Nah, kalau menurutku sendiri udah cakep banget karena ini GPU based Lumion. Jadi ini udah mantep ya 4060 Ti-nya. Jadi Lumion itu sebenarnya kayak game temen-temen yang mengandalkan GPU 3D renderingnya. Jadi kayak The Sims lah ya bisa dibilang. Nah, ini udah cakep walaupun memang ini semurah mungkin dapat 4060 Ti. Tapi di lain sisi untuk performance-nya bagus kok, masih oke banget. RAM-nya juga masih bisa menunjang, SSD-nya walaupun Windows doang tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau ada budget lebih ya kalian bisa dapatkan lebih tentunya, misalnya motherboard yang lebih oke, RAM-nya lebih oke, ada heatsinknya dan juga dapat estetik yang cukup oke juga. Kalau kalian minat rakit PC seperti ini, langsung aja linknya ada di deskripsi. Kalian bisa DM IG Tekdung atau langsung WA aja. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung channel dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Mantap arsitektur. Siap.